Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam upaya kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Menyambung topik pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya mengenai konsep manajemen dan administrasi atau pengertian manajemen dan administrasi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara manajemen dan administrasi pendidikan. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga sudah kita singgung sedikit mengenai perbedaan dari manajemen dan administrasi, tapi pada kali ini kita akan ulas lebih dalam lagi. Baik, yang pertama adalah manajemen. Untuk manajemen ini seperti yang kemarin saya jelaskan itu adalah fokusnya di pelaksanaan pengelolaan kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Jadi manajemen itu berfokus kepada pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan, atau yang kemarin itu istilah kita yang kita gunakan adalah manajemen itu adalah konseptor ya yang mengelolanya. Terus dalam manajemen itu terdiri yang kemarin POAC itu. Yang pertama adalah perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, terus pelaksanaan, actuating, dan pengawasan, controlling. Jadi singkatannya POAC. Ini dari dalam manajemen itu isinya ini. Ini adalah kemarin bisa diingat kembali adalah salah satu pengertian dari ahli atau teori dari ahli John R. Terry ya, yang pengertian yang pertama itu yang banyak digunakan istilah POAC. Contohnya adalah, jadi dalam manajemen ini itu adalah mengatur kebijakan karena sebagai konseptor. Jadi perannya manajemen ini dalam pendidikan itu adalah mengatur kebijakan. Terus kemudian pengelolaan anggaran sekolah, pengembangan kurikulum, dan penilaian kinerja staf. Jadi untuk peran dari manajemen ini itu lebih kepada sebagai pengaturnya, atau istilahnya itu sebagai konseptor, mengatur agar jalannya suatu kegiatan itu bisa lebih efektif dan efisien, terutama dalam lembaga pendidikan gitu ya. Jadi dalam manajemen ini isinya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini adalah rangkaian untuk manajemen. Manajemen itu rangkaiannya diawali dengan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini hubungannya dengan sumber daya manusia, terus pelaksanaan dan pengawasan, gitu ya. Berikutnya untuk administrasi. Sedangkan untuk administrasi itu lebih berfokus kepada teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi administrasi itu lebih fokus pada teknis dan prosedural yang dibuat, yang kebijakannya itu, aturannya itu dibuat oleh manajemen gitu ya. Karena manajemen tadi adalah mengatur kebijakannya atau mengelola kegiatannya. Kemudian administrasi itu adalah, kemarin kalau manajemen itu adalah konseptor, administrasi adalah eksekutornya. Jadi berfokus pada aspek teknis dan prosedural yang mana kebijakannya itu disusun atau diatur oleh manajemen gitu ya. Administrasi itu adalah pendukung operasional fungsi manajemen. Jadi peran dari administrasi itu untuk mendukung adanya manajemen. Seperti yang kemarin itu, manajemen tanpa adanya administrasi itu seperti ada yang mengkonsep tapi tidak ada yang mengerjakan gitu. Sedangkan kalau administrasi tanpa manajemen itu seperti kita layaknya kita berjalan tapi kita tidak punya tujuan. Kita mau kemana itu tidak. Jadi bayangkan ketika di suatu lembaga pendidikan atau di suatu organisasi itu administrasinya baik tetapi manajemennya tidak jalan. Ya, orang-orangnya bekerja suka-suka hati mereka, jadi tidak terkonsep gitu. Sedangkan kalau ada manajemen tapi tidak ada administrasi, gak enak senandani, nggak ada yang mengerjakan. Jadi mau dikonsep saja tapi tidak ada yang mengerjakan. Seperti itu ya. Kemudian untuk contohnya itu adalah pencatatan, surat menyurat,
terus data siswa, dokumen kurikulum, ini semua rangkaian kegiatan ini itu dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan istilahnya itu rutin dilakukan, karena administrasi itu mengadministrasikan atau menata sesuatu secara runtut dan terus dilakukan. Sedangkan untuk manajemen ini tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya periode, misalnya mengatur kebijakan lembaga pendidikan, mengatur perencanaan dan yang lain itu biasanya dikerjakan di awal semester atau di rapat-rapat tertentu. Tapi untuk pelaksanaan administrasi ini dilakukan terus-menerus, gitu ya. Manfaatnya apa? Sekarang di lembaga pendidikan atau lembaga manapun itu administrasi itu menjadi sangat penting, apalagi dengan sekarang di lembaga pendidikan itu administrasinya berbasis digital, sudah tidak bisa lagi diakali, sudah sulit, bisa tapi sulit untuk diakali dalam bentuk lembur satu malam. Jadi sekarang harus ada, lebih difokuskan ke rekod atau perjalanan dari pelaporannya itu atau administrasinya itu. Tujuannya untuk apa? Kalau manajemennya bagus, administrasinya juga bagus, nantinya akan berdampak baik juga kepada lembaga pendidikan tersebut. Misalnya atau contohnya seperti untuk akreditasi. Sekarang sudah jarang akreditasi, bahkan mungkin sudah akan diarahkan untuk akreditasi dalam bentuk file atau tidak menggunakan bukti fisik yang sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu itu bisa kita kebut, bisa kita karang satu persatu. Tapi untuk sekarang itu kan banknya file. Misalnya bukti mengadakan kegiatan ini itu di mana buktinya, bukti videonya, bukti fotonya. Nah itu kan kita tidak bisa ngupload, misalnya besok akreditasi diupload sekarang kan kelihatan kalau memang itu adalah, intinya itu kayak di setting. Kalau misalnya tahunnya memang betul, terus bulannya betul, tanggalnya betul sesuai dengan kegiatan, itu akan ada penilaian sendiri. Memang benar-benar melaksanakan kegiatan itu, gitu ya. Jadi manfaatnya banyak administrasi, tapi memang sulit untuk agar manajemen dan administrasi itu bisa berjalan bersamaan dengan sesuai dengan perannya masing-masing. Terus kemudian ini ada sedikit gambaran mengenai kepala sekolah. Itu perannya adalah manajemen, karena kepala sekolah itu harus mempunyai jiwa manajerial, gitu. Karena kepala sekolah itu harus bisa mempengaruhi, bisa mengajak, terus bisa menjadi contoh untuk para guru. Makanya kalau kepala sekolah itu juga harusnya punya kemampuan administrasi, tapi lebih utama mempunyai kemampuan untuk manajerial. Karena apa? Untuk memanage atau untuk mengatur sumber daya yang ada, termasuk adalah contohnya di sini adalah guru, gitu ya. Jadi guru ini adalah sebagai administrator atau administrasi, mengadministrasikan manajemen dari kepala sekolah. Tapi jangan salah, guru juga punya peran sebagai manajemen atau manajerial untuk siapa? Untuk siswa, gitu. Jadi berurutan ke bawah terus ya. Siswa sendiri sebenarnya itu juga punya tugas utamanya dari guru itu sebagai administrasi, mengadministrasikan tugas dari guru, tetapi juga mempunyai tugas untuk manajemen, yaitu memanajemen tugas-tugasnya juga agar bisa selesai tepat waktu. Jadi posisinya seperti itu. Terus kemudian kita bahas hubungan antar keduanya. Jadi saling keterkaitan antara manajemen dan administrasi. Administrasi pendidikan merupakan bagian dari manajemen pendidikan, gitu ya. Manajemen berorientasi pada pengambilan keputusan strategis atau perencana atau kebijakan, penentu kebijakan. Siapa yang menentukan kebijakan? Kepala sekolah. Di atasnya kepala sekolah siapa? Sopo ya? Yayasan ya, ketua yayasan, gitu ya. Sementara administrasi memastikan keputusan tersebut terlaksana dengan tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang dibuat dalam manajemen, gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Kemudian kesimpulannya, manajemen pendidikan berfokus pada pengelolaan strategis dan pengambilan keputusan. Jadi ditata, direncanakan, dikelola, dan kemudian diambil keputusan. Setelah
diambil keputusan itu harus diadministrasikan. Administrasi pendidikan berfokus pada implementasi atau pelaksanaan dari manajemen dan prosedur administratif untuk mendukung keberhasilan manajemen. Setelah itu kembali ke manajemen lagi. Kenapa? Karena harus ada controlling tadi. Manajemen itu kan planning, organizing, mengorganisasikan atau mengelola itu tadi. Terus actuating, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh administrasi, kemudian ada controlling atau mengevaluasi atau mengontrol gitu ya, mengontrol dari kegiatan yang ada. Jadi itu ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan atau topik pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.